Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Berbagi Gerak, tips sehat dengan terapi mandiri. Di video kali ini kita akan membahas tentang latihan gerak untuk nyeri bahu. Ini yang berkaitan dengan nyeri bahu dan kesulitan dalam menggerakkan bahu sampai dengan lengan bagian atas. Biasanya penderita yang merasakan nyeri di bagian bahu ketakutan untuk melakukan gerakan ya, dan ini justru yang membuat terjadinya kekakuan atau kebekuan yang disebut dengan frozen shoulder ini ya. Pada saat kita mengalami nyeri di bagian bahu, jangan takut untuk melakukan latihan gerak di bagian bahu ya, supaya tidak terjadi frozen shoulder yang justru ini akan membuat bahu kita semakin cedera. Ada beberapa latihan yang bisa kita lakukan untuk mengatasi nyeri di bagian bahu, terutama yang disertai dengan kesulitan atau kaku pada saat menggerakkan bahu ya. Lakukanlah latihan gerak pada saat kita mengalami nyeri di bagian bahu, kecuali kasusnya sakit karena setelah operasi atau patah tulang atau dislokasi di bagian sendi. Latihan gerak di bagian bahu ini baik untuk menghindari supaya bahu kita tidak terjadi beku ya atau frozen shoulder ya. Tentunya latihan ini disesuaikan dengan keadaan kita ya. Baiklah, sekarang saya akan menunjukkan beberapa latihan untuk mengatasi frozen shoulder ya atau nyeri bahu yang disertai dengan kesulitan dalam menggerakkannya ya. Baiklah teman-teman, kita akan mulai untuk latihan gerakannya. Untuk latihan gerakan yang pertama, kita akan menggerakkan kedua bahu dengan cara menaikkan dan menurunkan bahu secara berulang. Lakukan gerakan mengangkat dan menurunkan bahu secara berulang. Ini bisa dilakukan sebanyak 10 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita juga bisa melakukannya dengan cara mengangkat bahu dan tahan sekitar 3-5 detik baru menurunkannya ya. 1, 2, 3 turunkan. 1, 2, 3 turunkan. 1, 2, 3 turunkan. 1, 2, 3 turunkan. Untuk latihan gerakan yang kedua, kita akan menggerakkan bahu dengan cara memutar ke depan dan juga ke belakang masing-masing 10 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Putar ke belakang 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk latihan gerakan yang ketiga, kita akan melakukannya dengan menggunakan dinding dengan cara menempelkan jari-jari kita seperti berjalan di dinding ya. Ini biasa disebut dengan wall finger. Latihannya cukup mudah. Gerakan sampai ke bagian atas dinding seperti ini dan posisi badan maju semakin ke depan ke arah dinding seperti ini. Gerakan tangan merambat ke atas lurus kira-kira sekitar 180 derajat. Lakukan ke posisi semula. Kembalikan posisi tubuh ke arah posisi semula dan turunkan kembali posisi tangan lurus kembali seperti posisi awal ya. Oke. Untuk latihan gerakan wall finger ini, teman-teman bisa melakukan pengulangan 3-5 kali pengulangan. Lakukan latihan gerakan ini pada sisi bagian tangan yang sulit atau kaku untuk digerakkan. Kita juga bisa melakukannya dari arah samping seperti ini. Lalu lakukan juga wall finger dengan cara menaikkan ke arah atas, merambat seperti ini. Ambil posisi tubuh ke arah mendekati dinding ya. Oke. Sampai posisi tangan kita atau jari kita ini posisinya berada di atas secara maksimal, lalu kembalikan ke posisi awal.
Ya, ini akan terjadi seperti peregangan ya di bagian bahu kita dan juga lengan di bagian atas. Gerakan dari posisi samping juga sama, tubuh mendekati arah dinding dan kembali ke posisi semula. Gerakan dari samping ini juga sama, lakukan pengulangan sekitar 3-5 kali pengulangan. Berikutnya untuk latihan yang keempat, kita akan melatih bahu kita dengan cara menggantungkan bagian lengan dengan posisi seperti bandul. Nanti kita akan menggunakan meja, bisa juga menggunakan jendela atau kursi. Latihannya cukup mudah. Kita ambil posisi berada di ujung meja dengan meletakkan satu tangan agak sedikit membungkuk dengan kaki yang arah luar ke arah belakang. Lalu tangan yang akan kita latih untuk melakukan latihan gerakan bahu nanti akan kita biarkan seperti menggantung seperti bandul jam. Untuk latihan gerakan ini tidak memerlukan kontraksi otot. Teman-teman bisa melakukan gerakannya ini ke arah depan dan juga ke arah belakang. Gerakannya cukup diayunkan seperti ini, tidak memerlukan tenaga untuk menggerakkannya, cukup membiarkan lengan ini bergerak mengikuti gravitasi seperti ini. Lakukan gerakan ayunan lebih besar dengan cara mengayunkannya lebih luas. Angkat lengan semakin ke atas. Untuk gerakan mengayunkan tangan seperti bandul jam ini bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Lalu lakukan juga ke arah kiri dan kanan seperti ini. Gerakan ayunan ini bisa dilakukan sebanyak 20-30 kali hitungan. Juga bisa melakukan dengan cara memutar ke arah depan dan ke arah belakang. Oke. Lakukan juga ke arah belakang. Ini masing-masing bisa dilakukan hitungan sebanyak 10 kali ya teman-teman ya. Berikutnya, ambil posisi tidur tengkurap dengan tangan sejajar berada di samping badan, lalu gerakan tangan ke arah atas dengan telapak tangan menghadap ke atas. Lakukan sekitar 10-20 kali hitungan. Atau gerakan ini juga bisa dilakukan dengan mengangkat berbarengan kedua tangan ke arah atas untuk mendapatkan manfaat yang berbeda pada titik yang berbeda di bahu. Kita juga bisa melakukan gerakan ini dengan telapak tangan menghadap ke bawah dan angkat ke atas. Lakukan bisa dengan satu tangan terlebih dahulu atau sekaligus dua tangan seperti pada gerakan sebelumnya. Untuk latihan berikutnya kita akan menggunakan handuk. Ini akan kita gunakan juga untuk melakukan gerakan di bagian bahu dengan menggunakan bantuan handuk ini. Nanti kita akan mengunci bagian tangan bagian bawah, nanti kita berpegangan kepada handuk. Nanti yang akan kita gerakan ini khususnya pada area di bagian pundak ya. Pertama kita lakukan pegang handuk seperti ini. Kita akan gerakan handuk ke arah kiri dan kanan dengan posisi tubuh tetap menghadap ke depan ya. Karena kita akan melatih khusus di bagian bahu, nanti yang kita akan gerakan hanya di bagian bahunya saja. Untuk posisi tubuh akan tetap menghadap ke depan. Pegang seperti ini dan kita gerakan ke arah kanan dan kiri. 1, 2. Pada saat menggerakkan posisi bahu ke kanan dan ke kiri, ini yang akan bergerak hanya khusus pada bagian bahunya saja ya. Seperti ini. Ini bisa dilakukan sekitar 10 kali atau sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya kita lakukan dengan memegang
handuk seperti ini sama posisinya tapi dengan lurus. Posisi tangan dan badan ini sekitar 90 derajat. Kita akan gerakan posisi handuk ini ke arah kiri dan kanan dengan posisi tubuh tetap menghadap ke depan. 1, 2, 3, 4. Nah, ini akan terasa sekali ya ke bagian bahu. Ini bisa dilakukan sekitar 10 kali ke kiri dan juga 10 kali ke kanan, atau bisa disesuaikan dengan keadaan nyeri bahu masing-masing ya. Berikutnya untuk gerakan selanjutnya kita akan mengangkat handuk ke bagian atas. Ini kita akan miringkan, lalu kita gerakan ke kiri dan ke kanan. 1, 2, 3, 4. Ya, 10 kali ke kiri dan ke kanan ya. Bila teman-teman merasakan agak lebih nyeri ya pada saat melakukan gerakan ke atas seperti tadi, teman-teman bisa menggerakkannya yang agak sedikit sempit seperti ini. Oke. Ini bisa dilakukan juga dengan gerakan yang cukup sempit, tidak harus sampai ke bawah juga. Berikutnya kita akan latih melalui punggung ya. Ini posisinya seperti mau menggosok dengan menggunakan handuk. Ini posisi tangan, yang satu megang handuk untuk menarik ke atas dan yang di bagian bawah menarik ke bagian bawah ya. Lakukan seperti ini. Ini bisa dilakukan sekitar 10 kali hitungan. Lakukan juga di sisi sebelah satunya. Sekarang kita akan melatih untuk gerakan pundak ke arah belakang supaya tidak terjadi keterbatasan gerak pundak pada saat melakukan bergerak ke arah belakang ya, dengan cara handuk kita pegang ke arah belakang dan kita akan menggerakkannya, bisa melakukan naik dan turun dan juga ke arah samping kanan dan samping kiri. 1, 2, 3. Oke, teman-teman juga bisa menggerakkannya ke arah kiri dan ke arah kanan. Ini bisa dilakukan dengan hitungan 10 kali ke kanan dan 10 kali ke kiri. Demikian ya teman-teman untuk latihan gerak pada nyeri bagian bahu, terutama yang disertai dengan kesulitan melakukan gerakan pada bahu atau frozen shoulder. Mudah-mudahan latihan gerakan tadi bisa bermanfaat buat kita semua. Ini terutama buat teman-teman yang mungkin kesulitan untuk melakukan terapi di sarana medis atau fisioterapi. Teman-teman bisa melakukannya secara mandiri dengan melakukan latihan-latihan yang tadi sudah dicontohkan ya. Latihan-latihan gerakan yang sudah dicontohkan tadi ini bisa dilakukan oleh teman-teman dengan mudah. Pada saat teman-teman melakukan gerakan tersebut, teman-teman tidak sanggup untuk melakukan gerakan yang cukup banyak, teman-teman bisa sesuaikan ya, baik itu latihannya ataupun juga jumlah hitungannya ya. Teman-teman bisa melakukan latihan ini secara rutin dan bisa disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Ini juga bisa dijadikan salah satu solusi untuk mengobati atau mengatasi nyeri di bagian bahu pada saat nyeri bahu ini menyerang dan disertai dengan kekakuan atau kebekuan pada saat melakukan gerakan. Buat teman-teman semua yang sudah bergabung di video saya kali ini, jangan lupa untuk subscribe supaya tidak tertinggal informasi di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video saya kali ini. Sampai jumpa lagi di Berbagi Gerak, tips sehat dengan terapi mandiri. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.